Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat perwakilan dari Bapak BKD, terus kemudian yang terhormat Ibu Yuliani Supriyati sebagai mentor kita di Pulau SD Wonarjan 2. Langsung saja, hari ini saya akan menyampaikan laporan seminar saya tentang orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K. Ya, sambil ini berjalan. Perkenalkan, nama saya Adi Bagus Prasetyo. Saya mengajar sebagai guru PJOK di SD Wonarjan 7. Kalau di sini SD Wonarjan 2, saya berada di depannya persis. Kemudian lanjut. Ya, di sini saya akan memaparkan visi dan misi dari SD Negeri 7 Wonarjan. Yang pertama, berprestasi berlandaskan etika, moral, dan berdaya guna. Kemudian misi dari SD Wonarjan 7 sendiri, yang pertama, menumbuhkan sikap disiplin warga sekolah agar terbina kepribadian yang santun, berakhlak mulia, bertakwa, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, memberdayakan potensi warga sekolah dan peran serta masyarakat menuju penyelenggaraan pendidikan optimal, berorientasi pada otonomi sekolah sehingga tercipta kinerja yang strategis. Kemudian yang nomor tiga, berkomitmen tinggi pada pembelajaran guna meraih prestasi dunia. Lanjut. Ya, di sini selanjutnya tujuan dan sasaran SD Negeri 7 Wonarjan, yang di sini ada 5 poin. Kemudian ada salah satu yang saya pegang, itu nomor 4 yang nanti saya akan angkat, yaitu melakukan inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Lanjut. Ya, di sini kemudian saya akan menerangkan rencana hasil kerja saya di bab 4. Yang pertama, tujuan instansi melakukan inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Dan hasil rencana dari pimpinan mengharapkan peningkatan hasil belajar dan mengembangkan pembelajaran dalam bidang olahraga di SD Negeri 7 Wonarjan. Lanjut, ini agenda saya di tahun pertama, di tahun 2023. Yang pertama, kegiatan pertama saya akan meningkatkan hasil belajar siswa dengan pembiasaan hidup sehat dengan menjaga kebersihan tangan melalui gerakan cuci tangan bersama. Kemudian kegiatan kedua, melaksanakan gerak dasar bersama melalui senam sehat bersama siswa kelas 1 sampai 6. Kemudian topik yang saya angkat lagi yaitu peningkatan pembelajaran olahraga atletik dalam arti di sini nomor lompat, lari, dan lempar melalui pembelajaran permainan tradisional. Oke, berikutnya, dan ini agenda jangka panjang saya di tahun 2024. Yang pertama, peningkatan pembelajaran olahraga melalui kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Di tahun 2025, pengembangan budaya hidup bersih. Kemudian di tahun 2026, peningkatan dan pengembangan
media pembelajaran. Dan di tahun 2027 pengembangan kejuaraan lomba-lomba yang akan diikuti di bidang non-akademik. Selanjutnya, yang pertama kegiatan tahun 2023 yang pertama meningkatkan hasil belajar siswa dengan pembiasaan hidup sehat serta menjaga kebersihan tangan melalui gerakan cuci tangan bersama. Selanjutnya, apa kegiatan yang dilakukan? Yang pertama, siswa itu dibariskan di depan wastafel kelasnya masing-masing. Kemudian guru saya sendiri mendemonstrasikan langkah cara mencuci tangan yang benar. Kemudian siswa ikut mempraktekkan bersama. Outputnya diharapkan siswa bisa melaksanakan pembiasaan pembelajaran kesehatan dasar. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak, tentunya saya melakukan diskusi sebelum melakukan kegiatan ini dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebelum kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dari visi sekolah. Berikutnya, kegiatan kedua, melaksanakan gerak dasar berirama melalui senam sehat bersama siswa kelas 1 sampai dengan 6. Sebenarnya untuk pembelajaran atau pembiasaan senam ini sudah terjadi atau terbentuk dari lama, tapi kemudian baru-baru ini ada senam yang baru yaitu SKJ tahun 2022 yang nanti akan saya terapkan di setiap hari Jumatnya agar siswa terbiasa dengan senam tersebut. Berikutnya, ini tahapan kegiatan yang tadi, yang kedua, yang pertama siswa dibariskan dan disiapkan, kemudian saya berdiri di depan sebagai guru dan sebagai instruktur dan siswa menirukan gerakan senam secara bersama-sama. Kemudian outputnya diharapkan terwujudnya pembiasaan senam irama bersama setiap hari Jumat pagi. Lanjut. Nah, kemudian untuk kegiatan yang ketiga, di sini saya mengangkat permainan tradisional sebagai modifikasi dalam pembelajaran yang saya lakukan di SD saya, terutama di bidang atletik yang mencakup nomor lompat, lari, dan lempar. Di situ ada contoh-contoh dari permainan tradisional yang biasa kita lakukan dulu, seperti gobak sodor, lompat tali, engklek, atau di sini biasa disebut kopiong. Kemudian ada kasti. Di sini kenapa saya kasih kasti? Karena sekarang permainan kasti sudah jarang dan sudah hampir tidak dipertandingkan. Terus ada boy-boyan. Permainan boy-boyan itu seperti kita mengusung sebuah batu atau mungkin lempengan dari atap enteng ya, itu terus kita lempar kemudian bisa disusun kembali. Kemudian ada permainan jublak suara. Lanjut, apa yang saya lakukan di kegiatan ketiga ini? Yang pertama, memberikan penjelasan dan memberikan contoh gerakan olahraga atletik yang mengandung unsur lompat, lari, dan lempar. Jadi saya tidak menghilangkan proses pembelajaran atletik yang sesungguhnya, yaitu seperti nomor lompat itu ada lompat jauh, ada lompat tinggi, kemudian ada lari, kemudian di nomor lempar ada seperti lempar lembing dan lempar cakram. Kemudian di tahapan yang kedua, saya menerapkan gerakan lompat, lari, dan lempar dengan menggunakan permainan tradisional seperti gobak sodor, bentengan, lompat karet, boy-boyan, kasti, dan engklek. Kenapa saya harus mengganti unsur yang sebenarnya dengan memodifikasi dengan permainan tradisional? Yang pertama dan yang paling utama itu
ada di sarana dan prasarananya. Seperti di SD kami untuk lompat jauh dan lompat tinggi kami juga punya lompat atau bak pasir. Jadi kami memodifikasi dengan permainan tradisional seperti lompat karet, seperti kemudian angklek dan lain sebagainya, sehingga anak tetap tahu apa itu yang dinamakan dengan lompat jauh, lompat tinggi, dan olahraga belajar yang lainnya, tetapi tetap juga dengan menerapkan permainan tradisional. Lanjut. Ya, output dari kegiatan tersebut yang pertama, siswa mampu memahami dan mempraktekkan gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dengan koordinasi yang baik melalui olahraga atletik, nomor lompat, lari, dan lompat. Kemudian yang kedua, dengan melakukan permainan tradisional tersebut, siswa dapat melestarikan budaya daerahnya masing-masing. Selanjutnya, ya, selanjutnya untuk permainan tradisional tersebut, kenapa saya terapkan ke dalam praktik saya? Karena dalam yang saya alami dalam mengajar, khususnya anak-anak laki-laki atau siswa laki-laki, kalau ditanya, Pak, hari ini olahraga apa? Kemudian mereka langsung merujuk ke sepak bola, Pak. Kalau tidak sepak bola, kalian tidak berolahraga. Jadi, padahal yang saya terapkan di sini, olahraga itu bukan hanya dari sepak bola, tapi dari berbagai macam olahraga yang lain seperti atletik, seperti permainan bola kecil, kemudian ada bulu tangkis dan lain sebagainya. Jadi sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan komentar, saya kembalikan. Melihat kondisi anak-anak sekarang, memang kita jarang melihat anak-anak yang bermain dalam permainan tradisional. Saya sangat tertarik sekali dengan itu. Saya menurut saya, saran saya, apa yang sudah direncanakan tadi, semoga Anda benar-benar bisa menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran sampai 5 tahun ke depan. Semangat dan realisasikan rencana kerja Anda, terus berkarya sehingga anak-anak juga mengenal permainan tradisional dari bermain Indonesia. Kalau ditanya beda, ya. Terima kasih. Jadi cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih. Barangkali ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.